Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua teman-teman dimanapun berada sehat-sehat. Jadi gini, secara teori, secara ideal, politik itu adalah cara untuk mencapai kekuasaan. Nah, kekuasaan itu adalah alat untuk mengerjakan kemaslahatan. Kemaslahatan itu adalah kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Bagi masyarakat, bagi rakyat, bagi orang banyak, bagi bangsa dan negara. Jadi pada hakikatnya politik itu adalah alat. Kekuasaan juga alat. Ya, politik dan kekuasaan semata-mata adalah alat untuk pada akhirnya bisa mengerjakan kemaslahatan. Nah, karena itu kekuasaan itu mestinya bukan tujuan, ya, dia hanyalah sasaran antara. Nah, ketika Orde Reformasi bergulir, keran demokrasi dibuka seluas-luasnya, salah satunya ditandai dengan bermunculannya banyak partai politik baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah Orde Baru hanya mengizinkan ada 3 partai politik, ya, 2 partai politik dan 1 golongan karya. Ya, partai politik juga, cuma disebutnya golongan karya. Puluhan tahun hanya ada 3 partai politik, keran demokrasi dibuka, lalu muncul begitu banyak partai. Nah, lalu kemudian terjadi banjir bandang partai politik, kemudian terjadi juga banjir bandang politikus. Muncul begitu banyak politikus baru. Orang dari berbagai latar belakang, bahkan tidak punya pengalaman politik sama sekali, ya, terjun bersama-sama ke medan politik, ya. Nah, lalu semua belajar, semua nyari bentuk, ya. Ada beberapa politisi yang senior, diantaranya tentu saja mereka yang sebelumnya memang sudah bercokol di 3 partai tadi, Partai Persatuan Pembangunan, lalu PDI, dan kemudian golongan karya, ya. Nah, golongan karya yang paling matang karena selalu memenangi pemilu. Politisinya relatif pintar-pintar, ya, dan matang dalam berpolitik. Tapi kan partai tidak hanya Golkar, ya, dan matangnya Golkar selama puluhan tahun juga tidak bisa dipungkiri, tidak lepas dari penguasaan mereka terhadap semua sumber daya dan figur sentral Soeharto pada saat itu. Nah, kita kembali ke Orde Reformasi tadi. Semua partai politik, semua politikus belajar dan masing-masing mencari bentuknya. Dalam situasi itu, di mana masyarakat kita juga yang sedang mengalami proses transisi dari masa yang semi feodal pada masa Orde Baru berpindah ke masa yang lebih demokratis. Nah, suasananya sudah mau dibangun demokratis, tapi alam pemikirannya masih feodal. Bayangan karena puluhan tahun feodal. Maka masyarakat Indonesia pada umumnya melihat satu institusi itu masih melihat siapa leadernya. Ya, leader ini adalah ikon dari organisasi tersebut, termasuk organisasi partai politik. Partai politik juga menyadari itu, ya, maka karena ingin cepat, ya, maka mereka kemudian mencari figur-figur yang secara politik layak jual, punya nilai jual tinggi. Mereka jadikan ikon dari partai tersebut, ya. Dan kebetulan misalnya orangnya juga mau. Jadi figur tersebut menjadi pemimpin partai,
anggota-anggotanya mendapat manfaat dari adanya orang tersebut, ya si pemimpin partai juga menikmati suasana menjadi pemimpin partai itu, ya karena dia juga punya ambisi-ambisi politik. Nah, jadi pada akhirnya sebenarnya partai politik itu merupakan seni berdagang, bagaimana menjual figur-figur yang dianggap punya nilai jual untuk merebut hati masyarakat. Nah, kita masuk ke Partai Demokrat, ya. Situasinya kurang lebih sama, ya. Pada saat itu dalam suasana awal-awal masa Orde Reformasi, ya, masih terjadi turbulensi yang luar biasa, yang puncaknya adalah jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid sebelum waktunya, lalu digantikan oleh Megawati, ya. Politik mencapai titik yang sangat tidak stabil. Nah, dalam situasi itulah muncul sebuah figur yang untuk ukuran masyarakat pada masa itu cukup ideal, ya, seorang sosok militer, jenderal, pintar, ya, cerdas, berasal dari keluarga yang terpandang, ya. Menantunya bekas komandan RPKAD, sekarang Kopassus, ya, Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, seorang tentara yang sangat pintar, jago bahasa Inggris, bahasa Indonesianya bagus, tentara yang pemikir. Lalu secara fisik juga, waktu itu bahkan ibu bilang ini paling ganteng gitu di antara politikus waktu itu, ya. Beliau adalah Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Nah, figur SBY ini kemudian menjadi magnet, ya, dalam percaturan politik Indonesia pada saat itu, awal 2000-an. Ya. Saat itu kan Megawati satu figur sentral tersendiri. Nah, waktu itu tidak ada pemimpin politik yang punya power, ya, punya kemegahan yang cukup untuk menandingi Megawati, ya. Yang lain ada saat itu rata-rata air saja, ya. Ya. Nah, muncullah figur SBY. Nah, singkat cerita, SBY menjadi pendiri membentuk Partai Demokrat, lalu banyak orang kemudian memanfaatkan popularitas SBY itu dan berhimpun di Partai Demokrat, dan ternyata benar Partai Demokrat memenangi pemilu 2004, menang besar. Nah, jadi terjadi simbiosis mutualisme, ya. SBY dibutuhkan oleh orang-orang di Partai Demokrat, ya, untuk mengerek suara Partai Demokrat. Tanpa SBY mereka akan kepayahan karena tidak punya ikon. Jadi tidak bisa kita pungkiri SBY adalah ikon dari Partai Demokrat. Tapi sebaliknya SBY juga tidak bisa berbuat apa-apa walaupun popularitasnya besar tanpa punya partai politik, dan di dalam partai politik itu punya sumber daya manusia yang bukan hanya loyal tapi juga mau bekerja keras, ya, untuk membesarkan partai. Nah, jadi saling mendukung. Nah, dari sini sudah terlihat sebenarnya tidak ideologis sebenarnya. Pertemuannya itu adalah pertemuan yang dalam tanda kutip transaksional, ya, sama-sama butuh saja gitu, tidak ideologis, ya. Lalu SBY akhirnya jadi presiden, bahkan 2 periode, 2009 Demokrat menang pemilu lagi, lalu SBY terpilih sebagai presiden kembali, ya. Nah, SBY ini orang baik, saya yakin beliau orang baik,
Kalau ada yang bilang beliau adalah sosok negarawan, saya setuju, beliau adalah sosok negarawan. Dia punya cita-cita baik, punya keinginan baik untuk membuat Indonesia ini maju, masyarakat sejahtera, membuat Indonesia menjadi negara besar, ya, yang diperhitungkan oleh negara-negara lain di dunia. Tapi sebagaimana pemimpin Indonesia terdahulu, SBY juga punya kekurangan, ya. Salah satu kekurangannya, dalam tanda kutip, justru kebaikannya itu sendiri, ya. Dia karena orang baik banyak menggunakan perasaan. Jadi ketika melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dia menggunakan perasaannya, ya. Banyak pertimbangan, maka kemudian dia sering dijuluki si peragu gitu. Satu bentuk sikap keraguan-raguannya itu, ya, SBY sering lambat dalam merespon sesuatu, ya. Yang tidak suka bilang ya lambat, peragu. Yang suka, yang mengidolakan SBY, ya, bilang bahwa memang SBY mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Tapi sekali lagi menurut saya itu adalah ekspresi dari sifat baiknya SBY gitu. Nah, tapi yang baik ini SBY. Nah, di sekitar SBY, di lingkaran SBY, baik di Partai Demokrat maupun di luar Partai Demokrat, di pemerintahan, ya isinya banyak orang-orang biasa yang tidak sebaik dia, bahkan sebagian dari antaranya bajingan. Ya, kenapa bisa bersama SBY? Ya, karena mereka perlu SBY. Ya, mereka mendapatkan manfaat dari mereka dekat dengan SBY. Mereka mendapatkan manfaat dengan mereka bergabung di Partai Demokrat, bergabung di pemerintahan. Itu saja. Ya, tidak lantas membuat mereka jadi baik, tidak. Nah, tidak ada loyalitas di situ. Ya, tidak ada ideologi di situ. Maka ketika kemudian pada 2010 Demokrat menggelar kongres, kita lihat, ya, betapa ternyata tidak ada loyalitas itu sebenarnya terhadap SBY. Buktinya jelas, jago SBY, ya, untuk calon ketua umum Andi Malarangeng kalah telak, ya, itu jago SBY itu, kalah telak dari Anas Urbaningrum. Anas yang menang. Nah, kita bisa bayangkan kalau loyalitas kader Demokrat 2010 itu luar biasa besar. 2010 loh, saat SBY masih jadi presiden. Kalau memang begitu besarnya loyalitas mereka kepada SBY, mestinya Andi Malarangeng yang menang. Kenapa cuma dikit? Itu kan mempermalukan SBY. Anas yang dapat banyak. Artinya apa? SBY juga ditelikung. SBY sudah ditelikung pada 2010. SBY sudah dihianati pada 2010. Oleh siapa? Ya oleh para pembantunya, oleh orang-orang dekatnya, oleh kader-kader Demokrat. Nah, peristiwa itu kemudian saya kira membuat SBY menjadi trauma mungkin, ya. Dia kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang di sekelilingnya. Dia merasa tidak ada lagi yang bisa dia percaya. Siapa yang bisa saya percaya? Ya, bahkan orang-orang dekat saya pun tidak bisa saya andalkan. Nah, trauma ini terus berdiam dalam pikiran SBY. Sampai akhirnya 2013 Anas tersandung kasus korupsi. Nah, SBY melihat ini sebagai satu kesempatan untuk dia mengambil alih kembali Partai Demokrat dengan cara yang konstitusional. Dia kan seorang Demokrat, seorang baik. Walaupun 2010 dia kecewa, dia tidak mau mengambil paksa Demokrat dari tangan Anas, karena itu akan membuat dia terlihat sebagai orang tidak demokratis, sebagai sosok yang anti demokrasi. Ya, padahal selama sekian lama SBY mencitrakan dirinya sebagai tokoh demokrasi. Partainya saja diberi nama Partai Demokrat.
Kalau diambil paksa itu walaupun mungkin bisa, tapi itu akan merusak reputasi dia, dan SBY tidak mau itu. Maka dia bersabar sampai akhirnya 2013 Anas bermasalah secara hukum, lalu di take overnya lagi, ya itu menjadi momentum bagi SBY untuk take over lagi Partai Demokrat secara konstitusional. Jadi ketua partai. 2013 ini juga memperlihatkan bahwa SBY tidak percaya lagi dengan siapapun. Kalau dia percaya dengan orang-orang Demokrat, jadi kasih aja kepada orang lain. Kenapa harus diambilnya sendiri? Dia tidak percaya kepada siapapun. Tuh, bayangkan. Ya. Padahal masih presiden dia saat itu. Terus bergulir, nah suasana ketidakpercayaan tetap ada di SBY. Lalu di saat yang sama juga sempalan-sempalan kelompok-kelompok sakit hati di Demokrat ini terus bertumbuh, terus bertambah, lalu terpolarisasi dalam beberapa kutub. Puncaknya adalah pada Kongres luar biasa Kongres 2019. Ya, lagi-lagi terlihat betapa SBY tidak percaya kepada siapapun di Partai Demokrat. SBY, saya ulangi lagi, adalah seorang Demokrat. Saya percaya bahwa dia tidak ingin membangun dinasti di Partai Demokrat. Dia ingin Partai Demokrat menjadi partai yang modern, ya, partai yang organisasi berjalan dengan baik, kaderisasi berjalan dengan baik, rekrutmen pemimpinnya pun berlangsung dengan baik, dengan demokratis. Tetapi semua itu tidak berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan keinginannya, dan dia pun tidak percaya kepada siapapun di partai itu. Maka apa boleh buat demi menyelamatkan Partai Demokrat, maka partai itu diserahkan kepada orang yang paling dia percaya, ya. Ketika semua orang, ya, orang lain tidak ada yang dia percaya, maka orang yang paling dia percaya siapa lagi kalau bukan anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, Agus Harimurti Yudhoyono, yang memang sudah sempat diambil dari militer, ya, pada 2017 untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Kenapa bukan Ibas, Edi Baskoro Yudhoyono? Nah, ini juga soal kepercayaan tadi. Sebagai orang tua tentu sama saja, si sulung sama si bungsu, sayangnya pasti sama, tidak ada beda. Tapi untuk memimpin sebuah partai, SBY melihat bahwa Ibas tidak cukup mampu, apalagi Demokrat yang pengkhianatnya banyak, bajingannya banyak. Ya, ini juga menunjukkan sekali lagi bukti betapa dia tidak bisa percaya kepada orang-orang di Demokrat. Kalau dia yakin orang Demokrat itu dalam tanda kutip baik-baik semua, dikasih saja kepada Ibas. Tapi dia tidak yakin Ibas tidak akan mampu untuk menahan, untuk membawa partai ini selamat dari gelombang yang sebagian besar gelombang itu diciptakan oleh kader-kader Demokrat sendiri. Maka pilihan jatuh kepada AHY. AHY dianggap lebih kuat, lebih matang, dan performanya juga lebih bagus, dan dia punya latar belakang militer sama seperti SBY. Maka diberikan pada AHY. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa penunjukan AHY, ya, meskipun seolah-olah lewat mekanisme ADART, ya, jadi bukan penunjukan, ya, tapi ini membuktikan bahwa SBY tidak percaya kepada siapapun di Partai Demokrat, tidak percaya kepada siapapun. Dia tahu bahwa di Demokrat tidak ada yang bisa dipercaya. Jadi teman-teman, kalau kemudian hari ini Demokrat di take over dengan paksa, di kudeta,
lewat KLB yang diinisiasi oleh beberapa pecatan Partai Demokrat, beberapa senior Partai Demokrat. Ya, karena ada keterlibatan pihak luar, pihak kekuasaan, dan pada akhirnya memunculkan KSP Muldoko sebagai ketua. Ya, saya melihat tidak ada yang terlalu istimewa sebenarnya. Ini bukan suatu yang baru, ini hanyalah bentuk lain dari pengkhianatan yang memang sudah berulang-ulang dilakukan oleh kader Demokrat pada SBY. Tidak pernah ada loyalitas, sebenar-benar loyalitas kader-kader Demokrat pada SBY. Ada, tapi mungkin hanya sedikit. Selebihnya adalah oportunis-oportunis. Adalah orang-orang yang hanya mencari manfaat dari partai politik. Di bagian awal tadi saya bilang bahwa partai politik adalah alat untuk mencapai kuasa, dan kuasa adalah alat untuk mencapai maslahat. Nah, di partai politik kita hari ini sebagian besar, termasuk Partai Demokrat, politisi-politisinya berhenti hanya di level kekuasaan. Partai politik hanyalah alat untuk mencapai kekuasaan. Dan kalaupun ada maslahatnya bukan untuk orang banyak, bukan untuk masyarakat, bukan untuk rakyat, bukan untuk bangsa dan negara, tetapi untuk diri mereka sendiri, untuk pribadi-pribadi yang ada di partai politik tersebut, dengan meraih kekuasaan, dengan menjadi anggota DPR, DPRD, dengan menjadi kepala daerah, dengan masuk pemerintahan, dengan memerintah, maka mereka memiliki penguasaan terhadap semua sumber daya kekuasaan, sumber daya anggaran, uang, sumber daya manusia, birokrasi, dan segala kelengkapannya, sumber daya kebijakan, peraturan-peraturan, ya, sumber daya politik, sumber daya dukungan, ya, sumber daya masyarakat juga. Ya. Begitu banyak sumber daya yang dimiliki karena mereka berkuasa. Dan itu untuk kepentingan pribadi, untuk kemaslahatan pribadi, bukan untuk kemaslahatan yang lebih luas bagi rakyat, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Jadi baru di level itu politisi kita, termasuk di Partai Demokrat, bahwa ada intervensi, ada campur tangan pihak luar, ya, itu jelek, itu buruk, tetapi tidak lantas membuat, ya, kalau saya melihat seolah-olah yang di luar itu lebih buruk daripada yang di dalam. Tidak akan ada ruang bagi orang-orang seperti Muldoko kalau di internal Partai Demokrat itu benar. Ya, tentu saja saya juga termasuk yang prihatin. Ya, ini perlu saya luruskan, jangan sampai nanti salah kaprah. Saya pun melihat penolakan Muldoko atau siapapun di balik itu ada perbuatan yang barbar. Tapi politik emang begitu. Politik itu emang sebajingan itu. Jadi, dan yang teriak-teriak tentang perilaku Muldoko CS itu, apakah mereka kelompok yang masih memegang moralitas? Ketika mereka menuding di kelompok sana pengkhianat, apakah mereka tidak punya mental pengkhianat? Apakah mereka bukan bajingan? Jadi saya kira inilah potret buruk politik kita dari dulu hingga kini. Ya, kita belum beranjak, kita masih diam di tempat. Politik kita masih begini-begini saja. Maka nonsens kalau kemudian selalu ada yang mengatakan, ayo orang baik masuk. Kalau orang baik tidak berbuat, maka orang jahat yang akan menentukan nasib bangsa ini. Teman-teman, sudah terlalu banyak orang-orang baik yang tadinya baik masuk ke partai politik, masuk ke dunia politik. Alih-alih memberikan kebaikan, menularkan kebaikan, dia yang justru terjerumus. Dia yang justru kehilangan kebaikan dan berubah menjadi orang jahat. Bahkan lebih jahat daripada orang yang lebih dahulu di partai politik itu.
Seburuk itukah? Iya, seburuk itu. Dan inilah sekali lagi potret buram politik kita hari ini. Anda boleh tidak suka, tapi ini realita. Saya prihatin terhadap Pak SBY. Anda orang baik, seperti halnya Pak Jokowi. Dia adalah orang baik. Tapi baik Jokowi maupun SBY adalah orang-orang baik yang hidup di dunia politik Indonesia yang dikelilingi, dipenuhi, disesaki oleh orang-orang tidak baik. Mereka orang-orang baik yang terjepit, yang terkungkung, yang terjebak dalam sistem, dalam dunia politik kita yang karut-marut, yang kotor, bergelimang lumpur. Semoga Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua pemimpin-pemimpin kita yang baik diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga bisa melewati berbagai ujian dengan selamat, dengan tetap sehat, karena kita tetap membutuhkan mereka. Indonesia boleh diisi oleh para bajingan, tapi Indonesia masih bisa kita selamatkan sepanjang kita masih memiliki orang-orang baik, meskipun hanya sedikit. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juendra Hastiansyah.